What's up guys, welcome back to our channel Novop Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Dan tentunya di channel ini juga Anda akan menemukan self-development. Dan pada kesempatan ini gue akan sharing kepada lo, dimana gue butuh hampir 3 tahun untuk mempelajari rahasia ini. Tetapi saya akan memberitahu Anda kurang dari 10 menit dalam video kali ini. Dan berikut adalah 9 rahasia yang tidak ingin diceritakan orang lain kepada Anda. Dimana ketika Anda mengetahui 9 rahasia ini, maka Anda tidak perlu membuang waktu 3 tahun seperti apa yang sudah saya jalani. Anda dapat mempelajari dari apa yang saya pelajari, teman-teman. Rahasia yang pertama adalah bahwa kita, Anda, gua, memiliki satu reputasi. Setiap tindakan yang Anda lakukan dan setiap kata yang Anda ucapkan membangun reputasi Anda secara offline, secara online, dan secara semua dalam aspek kehidupan Anda. Setiap cerita yang Anda bagikan, setiap foto yang Anda posting, ini juga akan membangun reputasi kita, khususnya secara online. Untuk itu teman-teman, hati-hati apa yang kita bagikan di dalam online, apa yang kita bagikan di dalam media sosial kita. Dan ketika Anda fresh graduate, ketika Anda melamar dalam suatu perusahaan, dalam suatu pekerjaan, maka jangan salah, HRD juga sangat-sangat sering mengecek bagaimana media sosial kita berjalan. Terlepas CV yang sudah kita buat baik-baik, terlepas kita wawancara baik, tetapi mereka juga akan melihat bagaimana kita hidup di media sosial. Untuk itu teman-teman, bijaklah menggunakan media sosial. Bangun reputasi Anda, bangun reputasi kita. Satu kali melakukan kesalahan, maka ingat, ini akan selalu diingat teman-teman. Untuk itulah ada kata bijak mengatakan, 1000 kebaikan akan sangat cepat dilupakan, tetapi satu kesalahan akan selalu diingat, artinya sulit dilupakan. Jadi mari kita ingat bersama bahwa kita memiliki satu reputasi dan jangan pernah mengacaukannya. Rahasia yang kedua adalah kegagalan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah final teman-teman. Memang kadang-kadang dan bahkan bukan kadang-kadang melainkan sering, ketika kita gagal, ini adalah masa yang sangat sulit dan bahkan terasa seperti ini adalah akhir dunia kita. Tetapi pahamilah bahwa itu hanyalah tanda yang memberitahu kita, yang memberitahu Anda kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah teman-teman. Rangkul dia, rangkul kegagalan ini, buat ini menjadi batu loncatan untuk kita bisa bangkit kembali. Dan marilah kita coba untuk memahami pelajaran di balik setiap kegagalan yang kita hadapi. Dan rahasia ketiga yang akan saya bagikan kepada Anda, bahwa terkadang kita perlu egois untuk mementingkan diri kita, jika memang itu baik buat kita bro. Artinya gimana bang? Jika kita tidak menjaga diri kita terlebih dahulu, maka kita hanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itulah selalu kata bijak mengatakan, ketahui prioritasmu. Tentukan prioritas apa yang harus kamu lakukan dan kejar itu di atas semuanya teman-teman. Jika Anda punya hubungan, punya pacar misalkan, jangan pernah bawa Anda menomorsatukan pacar Anda di atas tujuan Anda. Tujuan Anda atau prioritas Anda adalah nomor 1 teman-teman. Itulah yang akan mendapatkan respect, itulah yang akan membuat Anda berharga, itulah yang akan membuat kita merasa dihormati. Makanya fokus on goal, fokus on tujuan, dan tentukan prioritas mana yang harus kamu lakukan. Dan rahasia keempat ialah bahwa kita perlu mengejar satu tujuan besar kita. Dan ingat teman-teman, kesenangan sementara hanyalah dopamin instan, dan itu tidak bisa diandalkan untuk mencapai tujuan. Tetapi kepuasan permanen, yaitu dalam mencapai tujuan di mana kita mengorbankan dopamin instan untuk mencapai dopamin permanen ke depan, inilah yang namanya pemenuhan. Dan itu dapat diandalkan. Dan ada formula untuk itu teman-teman. Untuk itulah bagaimana kita menemukan passion kita, bagaimana kita mengerjakan tujuan kita, ini akan membentuk atau memberi kita pemenuhan diri. Dan untuk itulah sangat perlu bagi kita untuk mengejar, untuk mencapai tujuan kita. Rahasia kelima yang harus kita ketahui adalah bahwa hidup ini tidak mudah teman-teman. Dan hidup ini memang keras, dan hidup ini memang sulit, dan hidup ini penuh tantangan. Dan memang bagi sebagian orang tidak mau menerima kenyataan ini bahwa hidup tidak mudah. Mereka seakan-akan dibutakan. Hidup ini hanya bermain-main, ayo nikmati hidup. Sehingga mereka lupa, mereka tidak mau melakukan hal-hal sulit di dalam kehidupan. Maka ingat kawan-kawan, jika kita selalu melakukan hal-hal mudah, maka hidup kita akan sulit ke depannya. Tetapi jika saat ini kita mampu melakukan hal-hal yang sulit, maka hidup kita akan lebih mudah ke depannya. Makanya sebagai pria, kita selalu ditekankan, hidup harus keras, harus melalui cobaan, dan juga harus melalui kesengsaraan, harus melalui tantangan demi tantangan. Maka rangkullah teman-teman, mari kita rangkul masa-masa sulit ini.
Karena mereka inilah, elemen-elemen semua inilah yang membentuk diri kita, yang membuat cerita kita layak untuk diceritakan, layak untuk dibagikan. Rahasia selanjutnya atau rahasia keenam adalah keluar dari zona nyaman. Memang, ini terlihat klise dan sudah cukup banyak orang mengatakan ini. Tetapi yang mau saya tekankan kepada Anda adalah bahwa ini benar adanya, teman-teman. Mari kita tempatkan diri kita selalu ke dalam ketidaknyamanan. Sehingga apa? Dengan ketidaknyamanan ini kita akan menjadi ada tantangan, khususnya bagi kita para pria, para kepala rumah tangga. Kita harus punya challenge, kita harus punya tantangan. Kita tidak boleh hanya nyaman-nyaman saja. Kita harus menempatkan diri kita ke posisi tidak nyaman sehingga kita bisa move, kita bisa bergerak, teman-teman. Dan inilah yang akan membuat kita menjadi maju. Karena ketika kita terjebak selalu di lingkaran kenyamanan, di lingkaran setan, maka inilah yang akan membuat kita terjebak dan tidak pernah berpindah. Maka kita akan hidup gini-gini aja gitu loh. Tidak bisa bertumbuh dan berkembang, akan sangat sulit. Tetapi ketika kita berani mengambil risiko, kita berani keluar dari zona nyaman, inilah yang akan bisa membuat kita bertumbuh dan berkembang. Rahasia ketujuh yang sangat penting, kita membutuhkan fokus, teman-teman. Tanpa fokus semuanya bullshit. Oke? Fokus artinya adalah byproduct, di mana kita harus menghapuskan semua distraksi. Karena dengan kita sudah menghindari semua distraksi, fokus adalah byproduct, fokuslah yang muncul. Tanpa fokus kita akan menderita, teman-teman. Kita tidak akan bisa mencapai apapun. Jadi upaya terbesar yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu nilai yang baik ialah dengan bisa mendapatkan fokus. Gunakan aturan 3:3. Apa artinya? Buat 3 tujuan utama hari ini, maka setiap tujuan lakukan masing-masing 3 tugas harian. Jadi dari 3 tujuan Anda hari ini, masing-masing tujuan lakukan 3 bagian dari tujuan itu. Bagaimana hal-hal yang Anda lakukan hari ini mendekatkan kita kepada tujuan kita. Rahasia selanjutnya adalah bahwa kita tidak perlu terburu-buru. Memang ketika kita masuk ke Instagram, ketika kita masuk ke media sosial, ketika kita melihat kawan-kawan kita sudah mencapai ini, itu, bla bla bla, maka kita langsung membandingkan diri dan memang ini natural sebagai manusia. Untuk itulah kurangi bermain media sosial, kurangi membandingkan diri dengan sesama. Fokus tujuan kita karena apa? Hidup bukanlah perlombaan antar satu dengan yang lain, tetapi perlombaan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kemajuan diri kita dari hari kemarin terhadap hari ini dan juga bagaimana dengan besok. Untuk itulah saya menekankan kepada Anda berhenti membandingkan diri, berhenti peduli terhadap semua hal-hal yang ada di media sosial. Pedulikanlah apa yang sepatutnya kita pedulikan, teman-teman, sesuai kadarnya. Do the best, let God do the rest. Kita melakukan bagian kita yang terbaik, biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya, teman-teman. Dan rahasia terakhir, rahasia 9 yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah rasa puas diri atau rasa cepat puas adalah pembunuh mesin manusia. Untuk itulah Steve Jobs pernah berkata, stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa haus. Supaya apa? Jika lo merasa pintar, maka lo tidak mau belajar. Tetapi ketika lo merasa lapar, maka lo akan selalu berusaha untuk mencari makanan. Dan begitu pun, stay foolish, ketika kita merasa bodoh, maka kita akan selalu mau belajar gitu bro. Okelah teman-teman, demikianlah 9 rahasia di mana saya sendiri pribadi membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk memahami 9 rahasia yang sudah saya bagikan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat, dan jika suka please like, komen, dan juga subscribe, dan juga tentunya bagikan teman-teman sehingga juga masih banyak teman-teman kita di luar sana yang mengetahui video ini. And always remember, master kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.